Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari Minggu Panggilan. Di hari Minggu Panggilan ini, kita diajak menyadari bersama-sama tentang perhatian Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mengapa saya katakan luar biasa? Sikap yang luar biasa ini ditandai dengan perumpamaan yang Yesus hadirkan atas dirinya terhadap umatnya. Tadi dalam bacaan Injil, Yesus menampilkan diri sebagai gembala. Gembala atas domba. Mengapa saya katakan istimewa? Perhatian gembala terhadap domba merupakan perhatian yang luar biasa. Tentu saja ini gembala yang sungguh-sungguh. Yang jelas Yesus ingin menampilkan dirinya sebagai gembala dengan menunjukkan sikap yang luar biasa terhadap dombanya. Maka tadi dikatakan, akulah gembala. Dan juga direnungkan bersama-sama gembala yang baik seperti yang disampaikan dalam Mazmur maupun dalam bacaan yang kedua. Gembala dalam arti yang memberikan perhatian kepada domba adalah gembala yang sungguh-sungguh dekat bersatu dengan dombanya. Bahkan boleh dikatakan domba dan gembala mempunyai relasi jauh lebih mendalam dibanding dengan pemiliknya. Jadi sang pemilik domba bahkan kadang-kadang tidak sedekat dengan gembalanya. Karena terutama di tanah Palestina, gembala bisa saja hidup berdampingan terus-menerus dengan dombanya. Tidur di satu tempat. Maka gambarannya adalah mereka tinggal di gua-gua ataupun di kandang-kandang, dan gua itu identik. Makanya kalau ada diskusi yang betul itu kandang atau gua Romo untuk Natal itu loro-lorone bener. Karena kandang juga biasanya dari gua-gua ataupun mereka tinggal di gua-gua. Gua-gua itu yang dipakai atau kandang. Jadi mereka bisa tinggal bersama-sama di situ. Tentu Bapak Ibu jangan tanya, "Ndah kaya ngopo ambune?" Ya seperti itu. Bahkan sulit membedakan, rupanya sulit membedakan mana baunya kambing, baunya domba dengan baunya gembala. Sama. Inilah yang mau ditampilkan oleh Yesus, bahwa Dia yang adalah Tuhan dan Allah itu hadir sebagai gembala karena tinggal bersama-sama dengan dombanya, dengan berbagai aroma yang ada yang dialaminya. Kita memang mungkin tidak terlalu gampang membayangkan aroma domba seperti apa ataupun kambing seperti apa. Karena saya yakin di antara kita jarang yang berjumpa dengan kambing itu. Ketemune paling nenggone kambing sing wis dadi gak gule sate. Ambune wis beda. Wong wis campur karo ambune karo santen. Ini bisa dibayangkan aromanya mungkin enggak pernah mandi juga. Dibelani enggak pernah mandi, bau. Dan mungkin juga sudah tidak terasa lagi antara kulit gatal atau tidak. Ini yang mau digambarkan, bahwa Tuhan sebagai gembala tinggal bersama-sama dengan dombanya, dengan kita semua. Sangat serius, tinggal terus menerus. Kebersamaan itu yang mau ditampilkan. Entah kita sadar atau tidak, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama-sama dan ikut serta ambil bagian dalam kehidupan sang domba-dombanya. Maka
akhirnya juga bisa menjadi bagian dari domba itu. Maka ketika sang gembala datang, domba tidak akan lari. Domba akan bersama-sama. Dan domba betul-betul mengenal suaranya. Kalau ini saya punya pengalaman. Dulu saya ketika masih SD SMP juga, salah satu tugas saya adalah angon wedhus. Kadang-kadang saya tinggal tidur, tapi saya tahu caranya. Karena di antara kambing itu, domba itu ada satu yang menjadi pemimpinnya juga biasanya. Jadi kalau satu ini berada di sini, yang lain cepat berada di situ. Saya kira juga bebek begitu ya. Satu ada di situ, yang lain ada di sekitarnya. Saya punya kambing waktu itu yang menjadi leadernya, saya nambahkan bejo. Nah, sekali waktu malam itu ada wayang, ngantuknya bukan main, wis ngantuk-ngantuk cek konangon ya dah. Nah, saya akhirnya punya akal, kambing yang satu yang bejo tadi saya kasih tali. Saya kasih tali, kemudian saya tali di salah satu pohon sehingga dia berada di sekitar situ aja, tinggal tidur. Pikir saya, pasti dia akan tinggal di situ. Betul, dia akan tinggal di situ. Kalau toh misalnya agak sedikit jauh, misalnya panggil aja, pasti dia akan datang. Bejo, datang. Yang lain akan ikut. Dan peristiwa-peristiwa itu sering saya lakukan seperti itu. Tapi juga ada yang istimewa juga. Sama kasusnya, si kambing ini saya tali, ternyata talinya putus. Rupanya mereka sudah terlanjur kenyang dan saya tidurnya masih pulas. Mereka pulang sendiri, pulang ke rumah. Saya cari nggak ada. Di mana nih kambing ini semua ini? Ya sudah pulang. Rupanya sudah dimasukkan di kandang oleh bapak saya. Saya datang sendiri, bapak saya sudah di halaman depan. Loh, lah kambingnya mana? Nggak tahu, hilang. Ya cari dulu, nggak ada. Lah wong kamu ini angon kok tidur? Gimana ya nggak tidur, orang ngantuk. Jadi memang cukup akrab, saya mau mengatakan, dipanggil bisa datang. Inilah juga gambaran. Yesus mau menampilkan diri sebagai gembala yang seperti itu dikenal oleh domba-dombanya. Itu hal yang pertama yang mau ditegaskan dalam Injil hari ini. Yesus menampilkan diri sebagai gembala sebagai bagian dari kehidupan domba itu. Kemudian yang kedua, tadi ternyata setelah Yesus menyampaikan itu, para murid juga masih ada yang bengong. Maka akhirnya Yesus menjelaskan lagi, akulah pintu. Yesus hadir sebagai gembala dan juga sebagai pintu. Apa sebenarnya yang mau disampaikan Yesus di sini? Tentu ketika Yesus menyampaikan bahwa akulah pintu, dan tadi dikatakan di sana, pencuri dan perampok datang sebelum aku, bukanlah pintu yang benar. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu dan Saudara kasih, Yesus hadir sebagai pintu berarti memberikan jaminan. Kalau melalui dia, berarti kehidupan itu dijamin ada. Maka tadi dikatakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yesus menampilkan diri bahwa aku hadir untuk memberikan keselamatan. Selamat berarti hidup. Hidup berarti memberikan harapan. Bahkan bukan hanya hidup, sekedar hidup, tapi disampaikan di sana, hidup dalam kelimpahan. Ini yang jadi kasus Bapak Ibu, kelimpahan yang bagaimana yang dimaksudkan? Tentu kalau Yesus mengatakan hidup dalam kelimpahan adalah dalam kacamata Yesus. Karena bisa saja kita sudah berkelimpahan tapi masih saja tidak berkelimpahan.
Yesus tidak sekedar memberikan kelimpahan yang bersifat material. Bisa saja orang berkelimpahan secara material, tapi sebenarnya mengalami kematian. Tapi justru Yesus ingin menyampaikan, aku memberikan kepadamu hidup dalam kelimpahan. Orang yang secara iman, secara rohani mengalami kelimpahan hidup, tentu juga akan merasakan dalam hidupnya tidak berkekurangan. Karena sumber cukup dan tidak itu sebenarnya dalam hati. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, nuruti kebutuhan material itu tidak pernah akan ada habis. Siapa yang menunjukkan, siapa yang memberikan batasan bahwa aku hidup dalam kelimpahan adalah hati kita. Yesus ingin mengajak kepada domba-dombanya menyadari akan kelimpahan ini supaya sungguh-sungguh bisa menyadari, merasakan kehidupan dalam kelimpahan. Kalau minggu yang lalu Yesus juga menyadarkan kepada kita bagaimana kita harus bersyukur. Dan hari ini Yesus menyadari sekali lagi, barang siapa masuk melalui aku akan selamat, akan hidup. Karena apa? Sungguh-sungguh bisa menyadari bahwa secara rohani, secara iman aku telah hidup dalam kelimpahan, maka apapun yang aku miliki sekarang ini adalah bagian dari kelimpahan itu. Maka cara pikir kita harus kita balik, bukan melimpah dulu secara material baru kita bisa bersyukur. Nggak akan bisa bersyukur, karena hakikat dari hidup kita ini selalu kurang. Ketika dulu belum mempunyai uang 1.000, punyanya baru 500, pengennya punya 1.000. Dengan 1.000 aku akan bahagia, akan merasa kelimpahan. Tapi setelah punya 1.000, apakah aku akan berkelimpahan? Tidak. Nah iso aku kudu duwe 2.000. Apakah setelah mempunyai 2.000 berkelimpahan? Tidak. Nah iso kudu duwe 50.000 dan seterusnya. Dan ini akan menggerus dalam batin kita, dalam rohani kita, dan menjadikan kita justru tidak akan menikmati kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau terus kita kekurangan terus, merasa kurang. Dan itu bisa juga berkacamata kepada orang lain. Sehingga orang lain, kalau kamu tidak menghasilkan seperti yang aku hasilkan, kamu sebenarnya bukan hidup dalam kelimpahan. Kalau tidak salah saya pernah beri contoh ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan ada nelayan. Ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Memang dia menangkap ikan dengan perahu kecil. Lalu siang itu karena merasa sudah cukup menangkap ikan, lalu dia istirahat di bawah pohon di pinggir pantai. Datanglah seseorang menemui dia mengatakan begini, "Hei Bapak, ngapain kamu santai-santai di sini?" "Ya saya istirahat." "Kenapa kamu istirahat?" "Karena ada waktu yang cukup bisa kamu gunakan untuk bekerja lebih keras lagi." "Untuk apa saya bekerja keras lebih keras lagi?" "Ya supaya kamu dapat ikan lebih banyak." Lalu bertanya si nelayan ini, "Kalau aku udah dapat ikan lebih banyak buat apa?" "Kamu dapat lebih banyak lagi, bisa modalnya lebih banyak, dan perahumu kamu bisa besarkan, dan modalnya lebih banyak lagi, dan kamu akan memiliki secara banyak sekali." Lalu si nelayan bertanya lagi, "Kalau sudah dapat banyak, terus untuk apa?" Lalu si bapak yang datang ini mengatakan, "Kamu akan hidup bahagia." Lalu si nelayan ini ngomong begini, "Bapak, Anda keliru. Sekarang saya sudah bahagia. Bagaimana saya harus nunggu bahagia, menunggu ketika harus dapat ikan banyak. Ya kalau saya dapat ikan banyak, kalau aku lagi bekerja dan aku capek, aku sekarang istirahat lalu bekerja lagi dengan emosional, malah perahuku akhirnya tenggelam dan aku tenggelam, nggak jadi bahagia." Betul? Ini saya kira kunci kebahagiaan adalah bagaimana melalui pintu Yesus, dan Yesus akan mengajak kita bersama-sama mensyukuri apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan inilah yang mau ditawarkan.
terus-menerus, dan Yesus terus-menerus memberikan kelimpahan kehidupannya kepada kita sepanjang masa. Kalau hari ini kita diajak menyadari akan minggu panggilan, tentu kita semua dipanggil untuk ikut serta mewartakan kehidupan, memelihara kehidupan, bukan hanya sebatas dari kehidupan material, tapi kehidupan secara holistik, secara menyeluruh, secara lahir, batin, secara jiwa maupun rohani kita. Dan panggilan tentu saja tidak hanya identik dengan menjadi pastor, menjadi imam, menjadi bruder, suster, tapi panggilan di sini juga meliputi seluruh dimensi kehidupan kita, termasuk kita yang berkeluarga. Jangan pernah memandang keluarga menjadi nomor 2. Keluarga maupun hidup dalam imamat ataupun sebagai bruder suster memiliki nilai yang sama secara sakramental. Mari kita sadari bersama-sama akan kelimpahan Allah yang berikan kepada kita. Dengan demikian kita juga ikut serta membangun, memelihara kehidupan satu sama lain, memberikan harapan. Dan jangan justru mematikan kehidupan dengan hal-hal yang bersifat sementara. Karena kehidupan kita yang sebenarnya tidak hanya diukur dari yang sementara itu. Nilai kebahagiaan, nilai kehidupan yang sejati, nilai kehidupan yang berkelimpahan jauh lebih mendalam dari sekedar apa yang nampak secara mata ini. Mari kita perjuangkan bersama-sama agar kita satu sama lain semakin menikmati kelimpahan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Berkatalah menyertai perjuangan kita.